Apakah Anda pernah merasa dunia semakin kabur? Huruf di koran sulit terbaca, wajah cucu tak lagi jelas, atau lampu kendaraan di malam hari berubah menjadi cahaya menyilaukan. Bayangkan, jika suatu hari mata Anda benar-benar gelap, tidak bisa melihat apapun. Menyeramkan bukan? Inilah kenyataan yang menanti banyak orang setelah usia 50, bila dibiarkan tanpa solusi. Saya, Dr. Iriana Winarsih, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun mendampingi pasien, ingin berbagi rahasia yang bisa menyelamatkan penglihatan Anda. Jangan buru-buru putus asa, karena dalam video ini, saya akan mengungkap 8 cara alami, mudah, murah, dan terbukti membantu memulihkan penglihatan. Semua solusi ini dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu operasi menakutkan, mulai dari sinar pagi yang gratis, telur ayam kampung, tempe, ikan kembung, hingga ramuan tradisional seperti jamu kunyit asem. Semua akan saya jelaskan langkah demi langkah, agar Anda tahu cara sederhana menjaga mata tetap jernih meski usia terus bertambah. Dan di akhir video, saya akan bagikan satu rahasia khusus yang bisa menjadi kunci membuat mata Anda terang kembali. Rahasia ini jarang orang tahu, tapi hasilnya luar biasa bila dilakukan dengan benar. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe ke channel Zulfa Hartati, agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Jika Anda ingin hidup sehat, penuh energi, dan tetap bisa menikmati wajah orang yang Anda cintai dengan mata yang jernih, tulis angka 10 di kolom komentar. Ingat, mata adalah jendela hidup Anda. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Tahukah Anda, sinar matahari pagi adalah vitamin gratis yang sering kita abaikan? Banyak penelitian sederhana menunjukkan bahwa cahaya pagi bisa membantu sel-sel mata menghasilkan energi. Semakin cukup energi, semakin jelas pula pandangan kita. Setelah usia 50, mata mulai kehilangan tenaga, dan sinar pagi adalah kunci untuk menghidupkannya kembali. Bayangkan sinar hangat pukul 6-7 pagi menyentuh wajah Anda. Saat itu cahaya berwarna merah keemasan, lembut, tidak menyilaukan. Cahaya ini masuk ke mata dan memberi sinyal kepada tubuh. Saatnya bangun, saatnya memperbaiki sel-sel yang lelah. Mata seperti disetrum lembut, kembali segar setelah beristirahat semalaman. Cara melakukannya mudah sekali. Setiap pagi, duduklah di teras rumah atau berjalan sebentar di halaman. Arahkan pandangan ke langit atau pohon. Jangan menatap langsung ke matahari. Cukup 10 hingga 15 menit saja. Lakukan tanpa kacamata hitam, biarkan cahaya alami menyentuh mata Anda. Aktivitas ringan ini juga membantu mengatur jam biologis tubuh, membuat tidur malam lebih nyenyak. Mari saya ceritakan kisah singkat. Bapak Budi, 62 tahun, dulu sering mengeluh koran pagi jadi buram. Setelah rutin berjemur tiap pagi sambil menyiram tanaman, hanya dalam 3 minggu beliau merasa huruf lebih jelas. Bahkan, saat malam hari membaca doa, matanya tidak cepat lelah seperti dulu. Apakah ini kebetulan? Tidak. Inilah bukti kecil bahwa tubuh kita merespons anugerah alam. Dengan disiplin sederhana, hasil nyata bisa Anda rasakan. Mulailah besok pagi. Jangan tunda. Ingat, sinar pagi adalah vitamin gratis untuk mata. Jika Anda masih mengikuti sampai di sini, tulislah angka 1 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang benar-benar serius menjaga penglihatan. Salah satu penyebab mata cepat kering dan sulit melihat di malam hari adalah kurangnya vitamin A. Tanpa vitamin ini, mata seperti lampu tanpa minyak, redup dan cepat padam. Kabar baiknya, sumber vitamin A ada di sekitar kita, murah, mudah dibeli di pasar tradisional, bahkan ada di dapur setiap hari. Telur ayam kampung adalah pilihan terbaik. Kuning telurnya kayak vitamin A alami, mudah diserap tubuh. Cukup makan 1 butir setiap pagi atau 2 hari sekali. Sudah membantu menjaga kelembaban mata. Selain telur, jangan lupakan sayuran hijau yang melimpah di Indonesia. Bayam, sawi hijau, dan daun singkong. Semua murah, segar, dan bisa ditanam di pekarangan rumah. Bayangkan piring makan siang. Anda berisi nasi hangat, sayur bayam bening, ditambah telur dadar sederhana.
Kombinasi ini bukan hanya mengenyangkan, tapi juga obat alami untuk mata. Tidak perlu suplemen mahal, cukup makanan sehari-hari yang sering kita abaikan. Kisah nyata dari Ibu Sari, 58 tahun, sering mengeluh matanya berair terus-menerus. Setelah rutin sarapan dengan telur rebus dan semangkuk sayur bayam, hanya 1 bulan kemudian, matanya terasa lebih nyaman. Ia bisa menjahit kembali tanpa harus sering berhenti mengusap mata. Apakah rahasianya rumit? Tidak. Cukup konsisten. Vitamin A bekerja seperti pelumas, menjaga permukaan mata tetap basah dan mencegah iritasi. Jadi, jangan tunggu sampai penglihatan kabur makin parah. Mulailah dari meja makan Anda sendiri. Ingat, mata sehat dimulai dari sepiring sayur hijau. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulislah angka 2 di kolom komentar. Mari lihat siapa yang benar-benar ingin memelihara matanya dengan makanan sederhana. Selain vitamin A, mata kita juga membutuhkan pelindung dari dalam. 2 zat penting bernama lutein dan zeaxanthin berfungsi seperti kacamata alami. Mereka menyaring cahaya berlebih, melindungi retina dari kerusakan akibat sinar matahari, serta memperlambat penuaan mata. Tanpa perlindungan ini, penglihatan cepat kabur dan silau, terutama saat berada di luar ruangan. Kabar baiknya, sumber lutein dan zeaxanthin bukan makanan impor mahal. Justru ada di meja makan kita sehari-hari. Tempe, kacang tanah, dan kacang mede. Tempe adalah kebanggaan Indonesia, murah, bergizi, dan mudah ditemukan di pasar. Hanya dengan sepotong tempe goreng atau tempe bacem, Anda sudah memberi tameng kuat untuk mata. Kacang tanah rebus, cemilan sederhana yang sering dijual di pinggir jalan, juga mengandung lutein. Begitu pula, kacang mede yang gurih bisa dijadikan tambahan pada bubur atau camilan sore. 1 genggam kecil setiap hari sudah cukup untuk menjaga mata tetap sehat. Mari saya ceritakan kisah Pak Andi, 60 tahun, seorang sopir angkutan. Ia sering merasa silau saat mengemudi di siang hari. Setelah 6 minggu rutin makan tempe dan segenggam kacang tanah, keluhannya jauh berkurang. Ia bisa mengendarai mobil lebih tenang, tanpa harus menyipitkan mata terus-menerus. Tempe dan kacang bukan hanya makanan pengganjal perut. Mereka adalah pelindung alami yang menjaga mata tetap jernih, bahkan di bawah terik matahari. Jangan remehkan makanan murah di sekitar Anda. Terkadang, justru itulah penyelamat sejati. Ingat, tempe bukan hanya murah, tapi juga sahabat mata. Jika Anda setuju dengan poin ini, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Mari lihat siapa yang akan mulai menjadikan tempe dan kacang sebagai penjaga penglihatan mereka. Mata yang sehat membutuhkan lemak baik, terutama omega 3. Zat ini ibarat oli pada mesin, menjaga retina tetap lentur, mengurangi kekeringan, dan bahkan melindungi dari tekanan tinggi pada bola mata yang bisa memicu glaukoma. Jika tubuh kekurangan omega 3, mata mudah kering, lelah, dan pandangan cepat kabur. Sumber terbaiknya ada di Laut Indonesia. Tidak perlu ikan mahal impor. Ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan lele adalah pilihan tepat. Harganya murah, segar di pasar tradisional, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Digoreng, dibakar, atau dibuat sup sederhana. Minyak alami dalam ikan ini penuh nutrisi untuk memperkuat penglihatan Anda. Cukup makan ikan laut 2 kali seminggu, Anda sudah memberi pasokan omega 3 yang dibutuhkan mata. Bila dilakukan rutin, manfaatnya nyata. Bayangkan makan siang dengan ikan tongkol balado atau ikan kembung bakar, hangat dengan nasi merah. Rasanya nikmat, sehat untuk jantung, dan sekaligus melindungi mata. Contohnya Ibu Ratna, 65 tahun, sudah lama menderita mata kering. Ia mencoba saran sederhana, mengganti lauk ayam goreng dengan ikan kembung 2 kali seminggu. Hasilnya mengejutkan. Dalam 2 bulan, matanya terasa lebih segar, tidak lagi pedih saat membaca Al-Quran di malam hari. Solusi ini murah, praktis, dan bisa dilakukan siapa saja. Ingat, Laut Indonesia adalah apotek raksasa yang menyediakan nutrisi tanpa harus menguras dompet. Jangan biarkan kekayaan ini lewat begitu saja. Ingat, makan ikan, mata jadi terang. Jika Anda setuju dengan poin ini, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Mari lihat
siapa yang berkomitmen menjaga penglihatan dengan kekuatan ikan lokal? Tahukah Anda, musuh terbesar mata di usia lanjut bukan hanya usia, tapi juga gula. Kadar gula yang tinggi dalam darah membuat lensa mata menjadi keruh. Inilah awal mula katarak. Bukan hanya itu, penderita diabetes berisiko besar mengalami retinopati, kerusakan pembuluh darah di retina yang bisa berujung kebutaan. Lalu apa solusinya? Jawabannya sederhana, kurangi gula dan biasakan puasa. Di Indonesia, tradisi puasa Senin Kamis atau puasa dengan jendela makan 8 jam sudah dikenal luas. Saat berpuasa, tubuh beristirahat dari beban gula. Mata pun ikut mendapatkan perlindungan. Selain itu, ubahlah sumber karbohidrat Anda. Kurangi nasi putih yang cepat menaikkan gula darah. Gantilah dengan nasi merah, jagung rebus, atau ubi kukus. Semua mudah ditemukan di pasar tradisional, harganya terjangkau, dan rasanya nikmat bila dibiasakan. Bayangkan makan siang dengan sepiring nasi merah, lauk ikan tongkol, dan sayur bening bayam. Lezat sekaligus aman untuk mata. Mari saya ceritakan Pak Joko, 55 tahun, seorang pekerja kantoran dengan diabetes. Ia sering mengeluh pandangannya kabur saat membaca dokumen. Setelah 2 bulan menjalankan puasa Senin Kamis dan mengganti nasi putih dengan ubi rebus, keluhannya jauh berkurang. Kini, ia bisa membaca tanpa harus mengucek mata terus-menerus. Puasa bukan hanya ibadah, tapi juga terapi kesehatan. Mata Anda akan berterima kasih ketika kadar gula darah lebih stabil. Jadi, jangan tunda lagi. Mulailah dengan langkah kecil. Batasi gula, pilih karbohidrat sehat, dan coba puasa ringan sesuai kemampuan. Ingat, kurangi gula, terangilah mata. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulislah angka 5 di kolom komentar. Mari lihat siapa yang siap melindungi matanya dengan puasa dan pola makan sehat. Mata kita diciptakan untuk melihat jauh, bukan hanya menatap layar dekat berjam-jam. Sayangnya, di zaman sekarang banyak orang, terutama setelah pensiun, habiskan waktu di depan televisi atau ponsel. Akibatnya, otot mata terus-menerus menegang, pandangan pun kabur saat mencoba melihat jauh. Ada satu cara sederhana yang bisa melepaskan ketegangan ini. Aturan 20-20-20. Caranya mudah. Setiap 20 menit, alihkan pandangan Anda ke objek sejauh 20 kaki, sekitar 6 meter, selama 20 detik. Lakukan sambil berkedip perlahan, agar permukaan mata tetap lembab. Aturan kecil ini adalah senam mata, yang bisa dilakukan siapa saja, di rumah maupun di kantor. Bayangkan, Anda sedang membaca koran di ruang tamu. Setelah 20 menit, berhenti sebentar, arahkan pandangan keluar jendela. Lihat pohon mangga atau awan di langit. Tahan selama 20 detik. Rasanya seperti mata diberi pijatan lembut. Hanya butuh sepersekian menit, tetapi efeknya luar biasa. Kisah nyata datang dari Ibu Dewi, 59 tahun, seorang guru. Ia sering mengeluh mata cepat lelah dan kering setelah mengoreksi tumpukan buku murid. Setelah membiasakan aturan 20-20 selama sebulan, keluhannya jauh berkurang. Ia bahkan bisa membaca lebih lama tanpa rasa perih di mata. Kebiasaan ini juga mencegah sindrom mata kering yang sering dialami lansia. Ingat, semakin jarang kita berkedip, semakin kering mata kita. Maka, jangan lupa, setiap 5 detik saat istirahat, berkediplah penuh. Biarkan air mata alami membasahi seluruh permukaan mata. Aturan ini sederhana, gratis, dan bisa mulai dilakukan sekarang juga. Jangan biarkan mata Anda terkunci dalam ketegangan terus-menerus. Ingat, setiap 20 menit beri hadiah pada mata Anda. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulislah angka 6 di kolom komentar. Mari lihat siapa yang benar-benar disiplin menjaga mata dari kelelahan. Indonesia kaya akan warisan jamu dan rempah-rempah yang bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga bisa membantu menjaga mata tetap cerah. Salah satunya adalah kunyit. Rempah kuning ini mengandung zat antioksidan kuat yang mampu melawan peradangan halus di dalam mata. Peradangan inilah yang sering membuat mata merah, perih, dan terasa berat. Resep sederhana yang sudah dikenal turun-temurun adalah jamu kunyit asam. Campuran kunyit segar, asam jawa, dan sedikit madu menghasilkan minuman segar yang menyejukkan.
Diminum 2-3 kali seminggu, ramuan ini membantu mengurangi radikal bebas yang merusak sel-sel mata. Tidak perlu obat mahal, cukup bahan dari dapur dan pasar tradisional. Selain kunyit, jahe juga berperan penting. Jahe hangat memperlancar aliran darah, termasuk ke mata. Darah yang lancar berarti oksigen dan nutrisi sampai dengan baik, sehingga mata tidak cepat lelah. Bayangkan duduk sore hari sambil minum segelas jamu kunyit asam hangat dengan tambahan jahe. Rasa segar sekaligus menyehatkan. Kisah Pak Hasan, 64 tahun, bisa menjadi contoh. Ia sering mengeluh matanya merah setelah bekerja di kebun. Setelah rutin minum jamu kunyit asam buatan istrinya selama 1 bulan, keluhannya jauh berkurang. Kini, matanya lebih segar, tidak mudah berair, dan ia bisa membaca kitab tanpa terganggu rasa perih. Ramuan tradisional ini murah, mudah dibuat, dan aman jika dikonsumsi secara wajar. Namun yang paling penting adalah konsistensi. Sama seperti merawat tanaman, tubuh juga butuh asupan alami yang teratur untuk menunjukkan hasilnya. Ingat, jamu Nusantara, mata cerah sepanjang hari. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulislah angka 7 di kolom komentar. Mari lihat siapa yang bangga menggunakan warisan tradisional untuk menjaga penglihatan. Mata bukan hanya butuh makanan dan cahaya, tapi juga aliran darah yang lancar serta waktu istirahat yang cukup. Inilah rahasia khusus yang sering dilupakan banyak orang. Olahraga ringan dan tidur nyenyak. Tanpa keduanya, semua usaha menjaga mata akan kurang maksimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki 30 menit setiap pagi atau sore membuat darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke mata. Bayangkan darah segar yang membawa oksigen dan nutrisi mengalir deras, memberi energi baru pada sel-sel retina. Dengan aliran darah yang lancar, mata menjadi lebih jernih dan tidak cepat lelah. Selain itu, tidur yang cukup adalah saat mata melakukan perbaikan alami. Pada waktu tidur nyenyak 7-8 jam, sel-sel mata mendapatkan kesempatan untuk memulihkan diri. Jika kurang tidur, mata menjadi merah, kering, dan sulit fokus. Namun dengan tidur teratur, mata akan segar, siap menghadapi cahaya di siang hari. Cobalah belajar dari pengalaman Ibu Lina, 61 tahun. Ia sering tidur larut malam dan mengeluh pandangannya buram saat pagi hari. Setelah mengganti kebiasaan dengan tidur sebelum jam 10 malam dan rutin berjalan kaki sore hari, dalam 1 bulan, matanya terasa lebih terang. Bahkan, lingkar hitam di bawah mata mulai memudar. Olahraga dan tidur bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Jangan anggap remeh langkah sederhana ini. Kombinasi gerakan ringan dan istirahat cukup adalah fondasi kesehatan mata yang sejati. Ingat, tidur nyenyak, pandangan jelas. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulislah angka 8 di kolom komentar. Mari lihat siapa yang siap memulai rahasia sederhana namun luar biasa ini. Sahabat sehat, kini Anda sudah mengetahui 8 solusi alami untuk menjaga penglihatan di usia lanjut. Mulai dari sinar pagi, telur dan sayuran hijau, tempe dan kacang, ikan laut, puasa serta pola makan rendah gula, aturan 20-20-20, ramuan tradisional kunyit asam, hingga rahasia khusus, olahraga ringan, dan tidur cukup. Semua langkah ini sederhana, murah, dan bisa dilakukan siapa saja di rumah. Bayangkan, dengan konsistensi kecil setiap hari, Anda bisa membaca koran tanpa kesulitan, melihat wajah cucu dengan jelas, bahkan berjalan di malam hari tanpa takut tersandung. Inilah hadiah besar dari perubahan kecil. Pesan saya sederhana, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, mata Anda masih ingin terang. Jangan biarkan rasa malas atau menunda membuat Anda kehilangan penglihatan yang berharga. Mulailah besok pagi di jam pertama setelah bangun tidur. Duduklah di teras, hirup udara segar, biarkan sinar matahari menyentuh wajah Anda. Itu langkah awal menuju mata yang sehat. Ingat, tindakan kecil hari ini adalah investasi untuk esok. Jangan hanya menonton, tapi praktikkan 1 persatu tips yang sudah saya bagikan. Anda akan merasakan perubahan nyata.
Apakah Anda siap menjaga mata Anda? Besok pagi mau mulai? Sebelum berakhir, jangan lupa tekan tombol subscribe ke channel Zulfa Hartati agar tidak ketinggalan video kesehatan bermanfaat lainnya. Jika Anda merasa 8 solusi ini berguna, tulis angka 10 di kolom komentar. Jika ada pertanyaan lain tentang kesehatan mata atau topik kesehatan yang ingin saya bahas, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar Anda, agar kita bisa membangun video-video yang paling bermanfaat. Bagikan video ini kepada keluarga, tetangga, atau sahabat yang Anda cintai. Semoga semakin banyak orang bisa menikmati hidup dengan mata yang sehat dan jernih. Anda belum terlambat. Mulai besok pagi.